Scientific dalam artian tidak ada penyajian, tapi juga fokus pada teori yang kalian gunakan. Teori apa yang kalian gunakan itu? Teori neuroscience dan pemberian teori pemberian dan teori neuroscience ya. Jadi nanti sebelum dipresentasikan dijelaskan dulu karena kekuatan supaya teori kawan-kawan di sini paham. Baik teman-teman, mempelajari semuanya, selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Sebelumnya kami dari kelompok 5, di sini kami akan memaparkan hasil dari mini riset kami yang berjudul Etnosains Tupak sebagai pengetahuan tradisional dan teori pemberian dalam tradisi pernikahan Batak Toba di Kota Medan, Kelurahan Tegal-Tegal. Nah, sebelum kami memaparkan hasil penelitian kami, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Mawar sebagai moderator dan sekaligus pemateri, dan juga ada teman-teman saya. Perkenalkan nama saya Arab sebagai pemateri. Saya Karina sebagai pemateri. Saya Cetri sebagai pemateri. Saya sebagai pemateri. Sebagai pengantar dari kelompok kami mengenai judul kami dan teori kami akan disampaikan oleh Kevin. Memahami dan mengatur dunia mereka berdasarkan sistem pengetahuan budaya mereka. Yang kedua itu teori pemberian. Teori pemberian ini yang berarti teori dari mana teori antropologi yang dikembangkan oleh Marcel Mauss pada tahun 1925 dengan judul The Gift, di mana teori ini menjelaskan bahwa masyarakat tradisional memberikan sesuatu bukan hanya soal barang atau uang, tetapi sebuah tindakan sosial yang menciptakan hubungan, kewajiban, dan ikatan moral. Jadi kaitan judul kami yaitu Etnosains Tupak sebagai pengetahuan tradisional dan teori pemberian dalam tradisi pernikahan dalam masyarakat Toba di Kota Medan dan Kelurahan. Jadi kaitan dalam teori Etnosains ini, di mana kami melihat Tupak sebagai pengetahuan yang diajarkan atau diturunkan secara turun-menurun, yaitu pengetahuan Tupak diwariskan secara turun-menurun. Baru Tupak tersusun dari aturan adat, yaitu dari turun, serta Tupak mengandung nilai, makna dan simbol budaya, di mana nilai dan simbol budaya itu seperti nolong atau kasih, solidaritas, penghormatan, dan hubungan antar manusia. Dikaitkan juga dengan teori pemberian. Pemberian di mana Tupak menciptakan kewajiban, yaitu memberi, menerima, dan membalas. Saya mengenai pengantar judul kami dan teori yang kami pakai. Dari sini Indonesia memiliki keberagaman budaya yang sama-sama kita ketahui. Salah satunya budaya Batak Toba di Sumatera Utara. Pemberian fisik tetapi juga mengandung makna sosial, simbolik, dan spiritual yang mengikat keluarga besar. Nah, Tupak berfungsi dalam sistem gift exchange atau pemberian timbal balik yang memperkuat jaringan sosial dan keseimbangan antara individu. Bagaimana Tupak itu diturunkan di komunitas Batak. Selanjutnya ada teori gift. Teori pemberian digunakan untuk memahami Tupak sebagai praktik sosial yang bukan sekedar pemberian materi, tetapi sebagai pertukaran bermakna yang mengikat. Nah, di Tupak ini ada pemberian seperti ngasih Tupak, dan itu nanti akan seperti teori ini ada kewajiban untuk membalas. Jadi pasti ada Tupak tersebut. Jadi Tupak itu diberikan berupa uang untuk membantu yang melakukan pesta. Jadi bukan sekedar uang doang. Ada simbol tolong menolong, solidaritas, dan ikatan kekerabatan di dalam Tupak itu. Fungsinya itu kan kalau melakukan pesta itu kan pasti ada beli lembu, beli apanya, pasti itu kan membutuhkan biaya yang banyak. Jadi Tupak ini membantu yang melakukan pesta untuk membeli atau melakukan pesta itu. Oleh Tupak dan teori pemberian akan disampaikan oleh Nova. Baik, sebelum kita masuk ke pembahasan terakhir, di sini saya ingin mengembali tadi pembahasan teman saya Karina. Jadi kan tadi kan dikatakan bahwa Tupak ini berperan dalam sistem pemberian ataupun teori pemberian ataupun gift exchange, yaitu pada ritual sosial masyarakat atau pemberian. Nah,
Nah, mungkin teman-teman itu masih bingung tupak itu apa. Karena kan ini kan bahasa atau gitu. Jadi tupak ini seperti bisa dikatakan itu suatu bantuan kepada orang ataupun keluarga yang melakukan adat tersebut. Bisa dikatakan itu pihak dari laki-laki gitu. Dan juga ini contohnya Anda ingin pergi ke suatu pesta kan pasti kan ngasih uang. Nah itu dari Batak itu kalau bisa dikatakan itu tupak gitu. Nah ini fungsi utamanya itu untuk membantu orang yang melakukan adat tersebut supaya tidak terlalu rugi gitu. Karena kan kalau dia ada Batak Toba itu kan kalau yang melakukan adat kan pasti membeli maaf ya B2 gitu kan. Terus musiknya, terus juga berasnya supaya nanti diberikan kepada orang yang datang, dan juga nanti baik lagi dari tendanya ataupun orang yang bertugas di hotel gitu kan. Nah itu semua nanti pasti diberikan oleh setiap orang supaya bisa membantu supaya jangan ketinggalan, supaya bisa dikatakan bisa juga nanti untung gitu kalau memang orang yang ngasih itu banyak ataupun orang yang mengundang itu banyak gitu. Fungsi sosial dari tupak ini kan untuk membantu orang yang membuat adat supaya tidak terlalu rugi ataupun bisa dikatakan sebagai belas sungkawa lah kepada orang yang membuat adat ini gitu. Nah, teori simboliknya itu bisa kita lihat nanti di bagian penjelasan selanjutnya. Dan juga hubungan berbaliknya tadi seperti yang saya katakan itu bahwa di mana ketika kita memberi maka pastinya kita akan membalas. Pastinya orang yang bicara juga itu akan membalas gitu. Seperti yang dikatakan bisa sama seperti yang dikatakan oleh Bapak. Terus sedikit mengenai jambar tadi. Tadi kan teman saya bilang kalau jambar itu dibagi setelah pesta. Nah, iya teman-teman, jadi jambar itu dibagi saat pesta berlangsung. Nah, jadi kalau misalnya di pesta Batak itu, misalnya di kita sebelum makan atau ketika mau makan berlangsung di siang hari, nah di situ juga jambar itu dibagi teman-teman. Jadi jambar itu kalau temannya kita makan gitu. Terus mengenai tupak ini, jadi tupak ini sebenarnya nggak sekedar uang saja. Tapi kayak misalnya tulang kita tuh nggak ngasih uang, nggak ngasih tupak, tapi dia tuh ngasih kita ulos ikan mas, itu loh bentuk dia tupak, itu loh bentuk. Baik, jadi sebelum di dan formasi masih saya mau ini kalian kelompok 5 gunakan dua teori ya, etnosains dan coba kalian deskripsikan, ini kan ada dua ya, ada spiral gitu. Jadi turunan dari etnosains terkait dengan tumpak tadi, dan kemudian deskripsi dari jip dengan case-nya tumpak juga bisa dipahami. Jadi misalnya sebenarnya fokusnya kan tumpak ya, tapi tumpak ini kemudian bisa dilihat dalam dua perspektif teori, benar ya? Nah dari perspektif teori etnosains, kira-kira tumpak tadi itu yang menjadi fokusnya apa ya? Coba kalian deskripsikan, ini kan tadi kan belum clear ya. Termasuk dari jeepnya si Marcel Mauss itu yang mau difokus apa? Nanti kemudian apa benang merah? Dua teori tadi memang kemudian relate ya dengan case tumpak. Nanti mungkin ya, ini sebelum dilempar ke forum supaya nanti saya tadi coba membantu. Kalau ada spiral, tolong dideskripsikan ya. Nah, ini kan ada tulis ya. Ada spiral? Nggak ada ya? Nah, tolong. Jadi misalnya ada kan di sebelah sana itu tumpak. Etnosains sebelah kiri di sini jin. Nah, kira-kira tumpak dalam perspektif atau dalam kajian etnosains itu apanya yang mau difokus, gitu ya? Yang jin juga apa? Jadi kemudian nanti nampak. Sebenarnya kita lihat ya argumentasinya, dasarnya, dan kemudian sebelum masuk ke materi, di mana di dalam judul kami ini tepat sebagai persoalan tradisional, di mana dimasukkan dalam teori etnosains dikatakan karena ini nilai dari suatu masyarakat Batak Toba yang diturunkan secara turun-temurun melalui pengalaman dan nilai yang diberikan oleh orang tua. Nah dari situlah kami mengungkapkan benang merahnya bahwa tumpak ini sebagai etnosains, di mana nilai yang diberikan itu untuk membantu orang yang membutuhkan, yaitu keluarga atau kerabat kita yang satu marga ataupun yang satu marga. Di mana setiap masyarakat dalam masyarakat Toba itu saling memberi atau membantu satu sama lain dalam senang maupun duka. Di situ akan dikaitkan dengan teori etnosains. Yang kedua itu teori the gift. Ini yang paling menonjol sebenarnya dalam tumpak ini karena adanya reciprocity dalam tumpak ini, di mana
ketika kita memberi, kita wajib membalas dan menerima. Nah, jadi dalam teori pemberian dijelaskan bahwa bukan sekadar memberi bantuan sosial saja atau bantuan uang tunai saja, tapi juga memperkuat hubungan antara individu atau kelompok. Seperti dalam masyarakat Toba, ketika kita saling memberi pasti, wah ini dibantu aku, jadi aku harus kemudian hari aku harus menolong dia, membantu dia. Disitulah terbentuk terikat atau memperkuat hubungan antara individu atau kelompok dan juga menjaga solidaritas sosial. Nah, serta ini bisa dibuat atau bisa menggunakan teori, dan apakah memang dua teori itu saling berhubungan gitu? Nah, di sini kan saya sendiri akan menjelaskannya gitu. Tadi kan teori asas itu kan Di sini, jangan di situ. Coba saya yang bilang A sampai B. Di sana taruh etnoscience, di sini J. Coba dipelek. Nah, tidak ya. Nah, sebelum kita masuk pada hubungannya itu kan kita harus tahu dulu endoscience ini apa gitu kan. Endoscience itu kan sebuah pengetahuan sains atau sebuah pengetahuan masyarakat global itu, di mana ini dipraktikkan sehari-hari di dalam kehidupan masyarakat. Nah, dari sini saja kita sudah bisa mengetahui bahwa memang topik ini berhubungan dengan teori endoscience itu, di mana selain dari sebuah nilai dari suatu masyarakat Toba, ini juga merupakan praktik yang dilakukan oleh sehari-hari oleh masyarakat tersebut dan juga merupakan warisan leluhur gitu. Nah, apa sih bagi-bagi dari ini supaya bisa dikatakan sebagai masyarakat ataupun sebagai sebuah adat ataupun tradisi gitu. Nah, di dalam adat Toba itu kan ada 3 gitu. Yang Dodu, yaitu di mana ada budak-budak. Jika saya terus buat dulu. Ini kan bisa dikatakan sebagai suatu tradisi ataupun suatu adat yang dimana diturunkan oleh leluhur adat Batak Toba gitu. Nah, dari ketiga ini kan bisa dikatakan sebagai suatu nilai sosial yang ada di dalam masyarakat Batak Toba. Nah, dari sini saja sudah bisa terlihat bahwa dari yang 3 ini saja sudah menampakkan atau memunculkan di mana sih nilai dari suatu tupak ini pada teori endoscience gitu. Nah, kan dari seperti saya kelompok kami jelaskan tadi bahwa kan dari yang ketiga ini juga sudah menjelaskan dalam ini ada teori pemberian atau exchange. Nanti saya tambahkan sana nanti. Nah, dari hula-hula ini kan kalau ingin melihat sosialnya ataupun adanya gitu kan boru, hula-hula dan juga daun tugu ini kan sangat berperan gitu dalam adat Batak Toba gitu, dimana ini bisa dikatakan sebagai delencol gitu. Lihat itu. Etnoscience-nya di mana nih? ketika si hula-hula sedang mengadakan adat atau pesta, boru dan doan tugu harus membantu hula-hula, di mana memberikan bantuan seperti dana maupun bantuan beras dan lain-lainnya. Di mana dilihat ini dari teorinya endoscience ini karena dari pengalamannya ini, dari pengalaman ketiga ini memberikan nilai di mana kita harus jika ada keluarga kita ataupun sosial kita yang membutuhkan, kita harus memberikan bantuan, yaitu berupa dana atau bantuan sosial, itu membantu dalam pekerjaan pesta adat tersebut. Dari situlah dapat kami ambil dari teori endoscience, di mana nilai dan pemikiran itu diturunkan kepada anak dan cucunya, yang mana ketika keluarga kita membutuhkan dukungan atau bantuan sosial, kita harus memberikan berupa sokongan dana ataupun bantuan sosial atau pekerjaan gitu. Oke, itu. Jadi dalam tupa itu ada pemberian. Nah, di dalam tupa itu ada teori pemberian. Jadi sebenarnya etnoscience itu adalah tupa. Di dalam tupa itu ada ini si borong, hula-hula ataupun doan tugu atau dari hendak ini. Jadi teman-teman, jadi kayak si boru hula-hula dengan tubuh ini tuh dia tiap bagian itu beda-beda dia memberikannya. Jadi itulah dia yang tupa ini jadi etnoscience itu. Jadi setiap boru itu beda, kayak sama hula-hula ngasihnya kayak tadi si dengan tubuh ngasihnya uang, boru misalnya tadi ngasih uang, nah si hula-hula ini nggak ngasih uang. Itulah pembedanya, itulah dia etnoscience-nya gitu. Juga kalau kita ingin masuk lagi ataupun ingin menghubungkannya dengan teori pemberian, tadi kan sudah dikatakan saudara Cepi bahwa nilai yang ada di dalam
diturun-temurunkan, di mana setiap masyarakat ataupun ada batas toba pasti menganggap ketika ada suatu adat itu pasti harus memberikan supaya ada keringanan kepada orang yang membuat adat ataupun orang yang membuat atau Situ Pak, di dalam dua teori yang mereka gunakan di Indonesia, satu teori media, Marcel Mauss, dan satu lagi teori etnosains. ya. Silakan. Kelompok satu silakan. Silakan jalan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya mungkin dari kelompok 1 ingin bertanya kepada kelompok 5. Nah, tadi telah dijelaskan materi terkait saya mencetak sebagai pengetahuan profesional budaya masyarakat batas toba. Nah, jadi yang ingin saya tanyakan itu terkait teori yang digunakan itu kan tadi ada 2 teori. Yang teori kedua teori begit tadi kan. Nah, jadi yang ingin saya tanyakan itu contohnya saja di zaman sekarang ini ada ibaratnya orang itu kan tidak bisa memberikan feedback yang sama gitu. Misalnya dia mengasih berupa ibaratnya harga itu yang tinggi atau mahal gitu, tapi ketika mengembalikan barang tersebut tidak sama begitu. Dalam sebuah artian nilainya berbeda gitu. Bagaimana teman-teman? Nah, nomor 3 ya, nggak bisa ngurus, problem masih dikit-dikit. Silakan. Ini lu cuma nomor saja. Nomor 3. Nomor 3. Kemarin bebas. Ada. Saya sendiri program saya dari kelompok 3 yang bertanya, menurut kelompok jika tumpah sekarang itu dipengaruhi modernisasi, yaitu standar STM dan seragam dan budaya STM itu, apakah tumpah itu masih disebut sebagai budaya atau sebenarnya sudah berubah menjadi kewajiban sosial yang melekat? Generasi muda mengalami kebingungan saat harus menentukan besar atau jenis tumpah karena kurangnya pemahaman terkait adat tersebut. Saya Romi dari kelompok 4. Di sini saya ingin bertanya, tadi kan untuk pemberian tumpah tadi seperti yang dikatakan oleh kelompok 5, yang seperti yang saya ketahui, pemberian tumpah ini kan kalau untuk umum biasanya ini di depan umum, tapi ada juga kan keluarga yang memberikan ini di dalam setelah selesai acara adat. Jadi pertanyaan saya ini, jika sebuah keluarga tidak mengikuti aturan waktu pemberian tumpah atau memberi di luar momen adat, kan misalnya ini selesai gak di depan seluruh keluarga atau mungkin cuma 2 orang, 3 orang yang ada di situ. Jadi menurut kelompok bagaimana masyarakat menafsirkan tindakan tersebut? Apa yang termasuk sebagai kesalahan atau pelanggaran atau adaptasi modern? Saya tadi mau nggak datang mulu nih, oke, mau lagi. Tapi WPJ kok berantakan, masih nggak bisa digini juga. Ya disamping saja, tapi tidak terlalu apa ya, jadi alasan ya. Maklum saya kalau kemudian ada yang besar, tapi proses pelajaran masih berlaku karena tidak ada pengumuman kita gitu. Kecuali tadi rapat apa yang nggak ada, tidak ada. Oke, saya pikir kita sudah ya. Tahu itu berat sama jenazah mereka propos. Oke, kalau kalian membuat kita jadikan jurnal nggak apa-apa, dibuat template budaya. Jadi buat laporan sama jurnal. Nanti kita upload. Saya coba nanti apa sama Daud, dia apa jurnal budaya. Kalau lebih nanti berbayar nanti. Hah? Enggak, kalau jurnal kita kan lain nanti. Kan saya yang dapat reviewer. Ya, saya juga membaca. Kalau jurnal luar kan agak bergengsi, misalnya juga begini. Misalnya penelitian Umar, penelitian kalian terakhir Mawar, atau yang lain juga. Kalau memang bisa masuk di jurnal, dan mereka kan punya template ya, punya template dan harus dipatuhi. Kalau kalian semangat kalian mau ke jurnal, oke, nggak apa-apa.
Ya. Saudara, dilaporkan saja. Semua terserah. Ya, tugas laporan saja. Ekspresi ini laporan lagi. Bukan kepada jawaban informan gitu Pak. Yang mana? Diskusi kita hari ini Pak kan dikaitkan ke laporan. Atau dalam bentuknya gimana? wawancaranya aja gitu Pak. Oh, mungkin mau Pertanyaannya dimasukkan ke laporan atau gimana? Iya, direvisi dari jadi gini, informasi. jadi laporan Indonesia Player kan gitu kan, kemudian kita tanggapi, hasil tanggapan berkembang itu masuk ke dalam laporan Player. Bisa? Iya, iya. Paham kan? Ya, Pak. Apa beda Indonesia dengan laporan? Itulah bedanya, Indonesia yang kita tampilkan. Nah, setelah kita presentasi itu. Paham? Iya, Pak. Hah? Iya, Pak. Atau paham kan? Paham kan? Paham. Atau dipaham kan? Kalau kalian memang mau milih riset kita jurnal ya nggak apa-apa juga. Cuma ya tadi berbayar nanti kalau bisa tembus. Enggak, kalau berbayar nama saya kan ada. Kalau ada masuk misalnya, tembus lagi di jurnal mana? Kita mau rate berapa sih?